Saya lihat di sini masih kurang lebih 5 orang ya. Mudah-mudahan yang lainnya cepat bergabung karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.26. Mungkin ada yang sudah berteman sama Bapak dan Ibu, tolong untuk diingatkan kembali ya. Nah, di sini sudah ada Bapak Rudolf, kemudian Ibu Asmawati, Ibu Bapak Budi, apa kabarnya Ibu Nurmida? Alhamdulillah ya, kita tidak terasa sudah malam Senin lagi. Kalau besok mungkin sudah ada yang mulai libur sekolah ya, untuk sekolah Bapak sudah masuk suasana liburan gitu ya, dan alhamdulillah ini masih pada semangat mengikuti SDC. Malam ini materinya terakhir ya Bapak ya. Tidak terasa sudah 4 pertemuan ya. Iya, ini terakhir dan nanti minggu depan ada sesi penutupan sama pembagian sertifikat. Kita masih menunggu ya Bapak Ibu, masih ada waktu 3 menit, kita tunggu dulu teman-teman yang lainnya yang belum bergabung. Di sini sudah ada Ibu Asmawati, Bapak Halawa. Pak Halawa ini panggilannya Pak Halawa gitu atau Bapak Bazisoki? Yang enak aja Bu, kalau banyak orang bilang halau aja. Oh iya, lebih mudah ya Pak ya kalau manggil itu yang di Halawa. belakang. Iya. Kalau Bazisoki agak sulit saya bacanya. Patah-patah lidah kawan dibuatnya. Iya. Jadi Bapak kalau halau aja agak. iya, kepala sekolah atau guru Bapak? Ya kepala dikit lah Bu. Kepala dikit. Kalau ini saya di Bandung lagi panas cuacanya Pak, tapi hujan. Semalam baru saya dari Bandung. Kami di Bandung di mana semalam kita? Balai Endah. Kami tinggal di Balai Endah. Iya. Oh, Balai Endah. Iya, kemarin hujan deras Pak kemarin ya. Lumayan sore-sore itu sampai ke masjid pun agak payah beli ke masjid. Oh iya. Dingin Bu, Bandung iya. Dingin. Kemarin lagi dingin. Kalau sekarang lumayan. Jadi kalau mau hujan nggak jadi biasanya agak panas gitu Pak kalau di sini. Iya ya. Iya. Kalau kata Sunda enak. Yang di Bandung enak suasananya, sejuk, nyaman, aman, nyaman, tentram dan segala macamnya lah. Yang penting komplit deh kalau di Bandung. Iya. Bisa sehari bisa mandi sekali sehari kita. Oh iya Pak. Kalau di Riau ini jangan dicoba-coba Bu. Ini baju harus 2 kali putar dalam sehari. Panas sekali ya Pak ya. Sekarang di Jakarta. Di Jakarta panas Pak. Lumayan tadi nih kami dibawa sama ponaan jalan-jalan kami seputaran Gambir bukan Siri. Oh iya, saya nggak tahu Pak daerah Jakarta. Oh, ya. Jadi ini materi kita terakhir nih Bu ya, pertemuan kita ya. Iya Pak, ini. Ya. Untunglah saya ini masih bisa ikuti gitu ya. Iya, alhamdulillah Pak. Nah ini sudah ada lagi yang sudah bergabung, Ibu Hartini, apa kabar? Mudah-mudahan nanti semakin banyak ada Bu Nia. Amin. Ya. Bu Rafika senyum-senyum aja ya Bu? Ini Bu Rafika itu murah senyum Pak. Nah, kami sering beliau mengasih tahu apa-apa gitu. Sampai mendapatkan buku kemarin beliau lah. Saya dapat buku dari ini M. Nasrul. Tapi kemarin dia janji lo tanda tangannya langsung ya. Tapi nampaknya mungkin nggak sempat mungkin ya. Iya Tapi nggak apa-apa lah. Oh, dapat iya, buku itu udah luar biasa, alhamdulillah. Lumayan juga motivasinya bagus lah. Alhamdulillah Pak.
Iya, di sini emang Ibu Rafika tugasnya sekarang senyum-senyum dulu, Pak. Iya, iya, ya itulah hebatnya soft skill ya. Nih ada udah dibagi jurusan masing-masing gitu. Iya, Pak, betul. Nah, Iya, sekarang udah pukul 19.31. Di sini partisipannya emang masih kurang lebih 7 orang ya, 8 orang sama Ibu Rapika dan saya 10 orang. Tapi untuk mengefektifkan waktu di sini pembicara kita apakah sudah hadir Teh Rafika? Punten saya ini eh, Zoom-nya agak lagi di-setting dulu. Sudah hadir. Oh, sudah hadir Ibu ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu Bapak Ibu kita mulai saja ya untuk mengefektifkan waktu karena trainer kita juga sudah hadir Alhamdulillah. Sebentar. Mohon maaf ini sih. Saya setting dulu Zoom-nya. Ya, baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.32, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa din, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan SDC kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salamnya kita haturkan kepada junjunan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Novilina selaku trainer kita pada malam hari ini. Yang saya hormati trainer, kelas leader, dan rekan-rekan fasilitator serta Bapak Ibu guru dari Indra Giri Hulu yang semoga Allah muliakan. Malam ini merupakan materi terakhir dari rangkaian SDC sebelum Bapak Ibu dikukuhkan menjadi member Soft Skill Academy di minggu depan, sekaligus penyerahan sertifikat untuk Bapak Ibu yang berhasil lulus mengikuti seluruh materi dari program SDC. Judul materi terakhir kita yaitu Design Thinking for Learning. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ika Puspitawati selaku MC yang akan memandu berjalannya kegiatan pada malam kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan saya membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Dari pukul 19.30 sampai 19.35 kita pembukaan dan barusan sudah kita laksanakan. Selanjutnya dari pukul 19.35 sampai 20.30 penyampaian materi oleh trainer. Kemudian dari pukul 20.30 sampai 20.55 kita diskusi tanya jawab. Kemudian 20.55 sampai pukul 21 tepat penutup dan foto bersama. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk menyiapkan alat tulisnya apabila ada materi-materi yang perlu dicatat. Silakan untuk menyimak dan menyalakan kameranya. Diharapkan Bapak Ibu aktif saat sesi tanya jawab nanti. Silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar barangkali saat sesi berlangsung ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan saja dari trainer kita Ibu Insinyur Nur Novilina STMT. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV beliau. Ya, Ibu Insinyur Nur Novilina Arifianingsi STMT untuk nama lengkapnya. Beliau merupakan seorang dosen, kemudian juga PhD kandidat dan trainer. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu juga bisa melihat ya di sini untuk CV-nya, keahlian, aktivitasnya di sini untuk pendidikannya udah jelas ya, Bapak Ibu di sini udah luar biasa. Beliau sudah S1, S2, S3. Kemudian untuk aktivitasnya di sini dosen Teknik Lingkungan ITB. Kemudian dosen di National Taiwan University of Science and Technology Industry Taiwan. Masya Allah.
Luar biasa sekali ya Bapak Ibu, ini untuk CV-nya kayaknya untuk prestasinya juga sangat luar biasa. Mungkin kalau misalkan, memerlukan CV beliau kita bisa share ya Bapak dan Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu Nur ini, mudah-mudahan saya bisa mengikuti beliau, intinya begitu. Iya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu mungkin, saya cukupkan untuk membacakan CV beliau, karena, waktu juga ya mohon maaf. Karena itu silahkan kepada yang terhormat Ibu Nur untuk waktu dan tempat secara online saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ika Puspitawati atas perkenalannya yang membuat saya ini besar hidup apa besar kepala besar kepala ya jadi aduh eh, nggak saya intinya nih saya berharap semoga em, saya di sini bukan bermaksud ingin menggurui karena saya justru merasa mungkin saya bisa banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian yang sudah lebih banyak gitu ya makan asam garam kehidupan gitu tapi em, mungkin dalam hal ini ketika saya diamanahkan dapat materi untuk menyampaikan terkait design thinking, saya punya waktu yang sedikit lebih banyak untuk belajar atau mendalami apa itu design thinking sehingga saya bisa share apa yang saya pahami dan mungkin nanti kita bisa diskusi gitu ya lebih lebih intens gitu supaya kita bisa saling transfer knowledge. Saya yakin Bapak Ibu punya banyak pengalaman yang menurut saya bisa jadi sangat berharga dan jauh lebih berharga dibanding teori-teori yang dipelajari. Karena mungkin secara waktu atau ya pastilah ya kayaknya kalau dilihat saya durasi saya mengajar dibanding Bapak Ibu sepertinya jauh lebih singkat gitu ya. Meskipun saya ada pengalaman mungkin mengajar di kelas internasional atau mungkin kita memang punya eh, kelas klien ya atau bahasanya kalau bisnis kan klien nih kalau walaupun ada yang bilang pendidikan jangan dibuat bisnis tapi intinya yang kita tangani itu bisa jadi berbeda. Bapak Ibu mungkin lebih banyak di pendidikan dasar tadi ya, mungkin di SD negeri, saya banyak di mahasiswa. Tapi kita bisa sharing ya, intinya kita masih dalam satu rumpun profesi ya, rumpun pendidik gitu. Dan saya sangat senang sekali, jujur saya sangat ter apa ya terketuk atau tergugah gitu ya dengan bahasa dedicated for teacher. Jadi menurut saya memang guru itu adalah profesi yang kalau misalnya menurut saya itu ujung tombak dari suatu bangsa gitu. Kayak misalnya kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita ketika Perang Dunia Kedua itu kan Perang Dunia antara Barat ya kubu Amerika melawan kubu timur Jepang dan aliansnya ya dan em, apa sekutunya. Nah, itu kan memang akhirnya setelah perang Pearl Harbor kemudian Amerika balas dengan mengirimkan bom nuklir ya ke Jepang di Hiroshima Nagasaki itu. Dan apa yang dikatakan Perdana Menteri Jepang setelah eh, apa Jepang dibom itu yang pertama adalah berapa guru yang tersisa. Jadi benar-benar yang dilihat bukan militernya, justru ya yang disuruh dihitung itu bukan militernya, bukan politikusnya, bukan apalagi artisnya gitu ya. Jadi yang ditanya itu berapa guru yang tersisa. Nah, sebegitu besarnya concern Jepang terhadap guru pada saat itu. Dan itu terbukti ya, walaupun dibom pada tahun 1945 itu tapi Jepang bisa bangkit dengan cepat gitu karena mereka betul-betul negara yang menghargai profesi pendidik gitu. Nah, ya kita kayaknya nggak perlu ya adu nasib gitu tuh kalau di Indonesia apa nasib guru sangat menyedihkan dan lain-lain. Nah, mungkin itu lain bahasan karena tidak akan selesai ya berapa malam gitu kita diskusi tapi itu menjadi cerminan bahwa sebetulnya profesi ini profesi yang sangat penting gitu, profesi yang sangat luar biasa penting ya, terlepas dari apapun penghargaan dari eksternal, tapi minimal kita punya motivasi dalam diri bahwa ini pekerjaan yang sungguh-sungguh Allah titipkan ke kita. Semoga kita bisa amanah gitu ya, kita bisa em, sekuat tenaga semampu kita memberikan yang terbaik gitu. Nah, salah satu materi hari ini menurut saya juga sangat menarik yaitu design thinking for learning. Saya coba share screen ya. Kelihatan Bapak Ibu?
Kelihatan ya? Nah, jadi apa itu design thinking for learning? Nah, hari ini saya akan coba diskusi apa yang saya ketahui ya tentang design thinking for learning. Mungkin kalau Bapak Ibu ada eh, info yang eh, info lain yang Bapak Ibu tahu, atau mungkin nanti kita bisa sharing ya. Atau menurut Bapak Ibu kayaknya nggak pas nih atau apa. Nah, kita bisa diskusi karena dari diskusi itu justru akan lebih, em, kalau saya cenderung lebih mudah belajar ketika diskusi gitu ya dibanding kalau cuma baca gitu. Kayaknya kan bosen ya. Nah, ini tadi pengenalan juga sudah dikenalkan oleh Ibu Ika Puspitawati. Saya saat ini dosen di Teknik Lingkungan, tapi kebetulan sedang S3 di Taiwan. Dan saat S3 ini saya juga diminta ngajar, kebetulan di kampus tetangga. Saya ngajar mahasiswa dari Paraguay. Jadi eh, kebetulan saya nggak bisa bahasa Cina ya. Kalau di Taiwan kan bahasanya Mandarin. Tapi karena saya nggak bisa Mandarin, jadi saya dimasukkan di kelas internasional. Nah, dulu saya S1 di Undip, kemudian S2 di ITB. Beberapa kali menjadi delegasi ya di Malaysia dan di Jepang. Nah, berikut, nah kita akan diskusi hari ini tentang apa itu sebenarnya design thinking for learning. Jadi apa? Pertama sebelum itu apa itu design thinking ya gitu. Ada yang bilang design thinking itu khusus buat para desainer atau untuk orang-orang yang berkecimpung di bidang eh, kreatif ya, kayak misalnya oh ngedesain em, brand apa, ngedesain apa namanya kemasan skincare misalnya gitu ya, atau ngedesain logo apa sepatu. Jadi untuk di dunia industri kreatif, bener nggak ya gitu. Kemudian ada juga, oh itu untuk yang sifatnya produk-produk yang estetik atau craft, kerajinan tangan. Jadi ya desainer gitu ya. Atau lebih ke ada yang bilang ke arsitek gitu ya. Jadi dia membangun rumah supaya lebih estetik, supaya rumahnya itu atau bangunan itu lebih indah. Nah itu harus pakai design thinking. Ada juga yang berikutnya, oh, design thinking itu brainstorming session. Jadi cuma apa ya, pemantik lah di awal gitu. Bagaimana orang berpikir sesuatu gitu ya tentang suatu topik gitu. Dan ada juga yang bilang bahwa design thinking ini adalah eh, latest problem solving technique atau teknik untuk menyelesaikan problem solving yang terbaru. Nah, kira-kira apa ya design thinking gitu? Karena memang ini topik yang cukup hot gitu ya, cukup ramai diperbincangkan sekarang, khususnya untuk anak-anak yang memulai, bukan anak-anak ya, tapi banyak orang yang memulai startup. Nah, mereka mereka pakai pola pikir design thinking ini. Kenapa gitu? Karena design thinking ini adalah sebuah approach, sebuah pendekatan yang kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, bagaimana kita berpikir outside the box, nih kan ya. Jadi, kadang kalau kita punya masalah, eh, kita mikirnya apa ya, lebih kayak oh kalau A harusnya B, linear gitu ya. Kalau aku punya masalah A harusnya B, kalau punya masalah B harusnya C. Jadi padahal mungkin belum tentu begitu gitu. Bisa jadi ada banyak sekali opsi-opsi lain untuk memecahkan masalah itu dan ternyata itu lebih efektif gitu. Contoh, ada banyak sekali industri-industri yang yang sekarang sangat apa maju gitu ya, berkembang, yaitu karena mereka menerapkan design thinking ini. Contoh apa? Gojek ya, Gojek, Grab Car, Grab gitu ya. Nah, itu kan industri-industri yang mendobrak gitu ya. Mereka itu industri-industri yang thinking outside the box. Jadi mereka berpikir, oh, kalau mau punya bisnis transportasi, apa harus ya punya mobil sekian armada? Apa harus? Itu kan pola-pola dulu ya, pola-pola zaman mungkin generasi ibu bapak saya gitu ya. Jadi ketika mau bisnis apa transportasi harus punya bis, harus punya atau motor atau mobil gitu. Tapi mereka nggak, justru bagaimana mereka inti dari bisnis transportasi itu apa sih? Oh, intinya kan bisa mindahin orang gitu ya, atau bisa mindahin barang gitu. Nah, tadi dia berpikir dari gimana ya cara memindahkan orang atau barang dari titik A ke titik B. Akhirnya ditemukan, oh berarti kita harus kolaborasi gitu ya, menjalin mitra dengan eh, para orang-orang yang punya kendaraan ini. Nah, makanya ada sekarang ya mitra Gojek, mitra mitra Grab. Itu kan bisnis bisnis kekinian yang mungkin orang-orang dulu tuh nggak kepikiran gitu ya. Bahkan kan sempat masalah ya sama apa misalnya taksi Bluebird yang dulu sangat merajalela gitu ya. Tapi akhirnya pamornya kalah karena eh, masuknya Gojek dan Grab. Nah, itu kan
namanya kalau ada bahasa disrupsi ya, jadi mulai berganti zaman, zaman tuh mulai berganti. Begitu juga macam-macam ya, kayak apalagi bisnis. Kalau Bapak Ibu tahu ada sekarang banyak apa RN apa bahasanya R&B ya, R&B. Jadi oh, kalau misalnya saya mau bisnis apa hotel gitu ya, bisnis mau ada turis yang nginep di daerah saya karena daerah saya ini banyak dikunjungi wisatawan, itu apakah saya harus bangun hotel gitu ya, bintang apa berapa tingkat gitu, modal saya besar harus pinjam dulu ke bank. Tapi ternyata sekarang muncul bisnis seperti Airbnb itu, ya dia pakai rumah dia gitu ya, pakai tempat tinggal bareng-bareng, tapi dia bisa pasang harga yang sangat murah. Jadi turis tuh yang bahkan cuma numpang tidur aja tuh tertarik gitu. Jadi buat apa mahal-mahal ya? Kan dia mau rencananya mau keliling gitu. Ya udah nginep aja di rumah saya gitu tuh. Sekarang sangat sangat populer Bapak Ibu di Taiwan ya. Saya kalau misalnya tuh sangat bersyukur ada yang menemukan model bisnis itu. Jadi murah banget gitu ya, ibaratnya mungkin semalam cuma kalau dirupiahin berapa 70.000 50.000 itu ya, kan kebanting banget sama harga-harga misalnya hotel. Nah itu contoh bisnis yang menggunakan design thinking ini. Nah, apa nyambung Bu gitu, apa nyambung nih Teh ngobrolin design thinking ini ke learning. Nah nanti kita akan coba diskusi ya, apa ya kira-kira yang bisa dipakai dari design thinking ini untuk proses kita sebagai pembelajar atau proses kita sebagai pengajar. Nah, ini ada beberapa ciri dari design thinking. Yang pertama, design thinking itu human-centered approach to problem solving. Jadi karena memang dia itu basicnya mengandalkan thinking yang tadi ya, yang out of the box, maka pendekatannya adalah human-centered. Dan menurut saya ini sangat-sangat relate dengan pendidikan. Karena kita tahu Bapak Ibu, kita semua kliennya adalah human ya. Kita di sini punya apa andil yang besar dalam mengelola sumber daya manusia gitu. Karena kan ada lagi yang kliennya mungkin teknologi gitu ya, atau apa misalnya. Ya intinya adalah eh, mayoritas adalah penggunaan sorry, mayoritas adalah pendekatan kepada manusia, bukan ke arah teknologi. Meskipun teknologi itu hanyalah tools ya, tapi tools itu ya dipakai untuk intinya adalah bagaimana kita pendekatannya kepada manusia. Kemudian yang kedua, design thinking ini bisa membantu kita untuk ini saya coba terjemahkan ya, helps us to get a deep understanding of customer unmet needs and wants. Jadi, design thinking ini punya prinsip bagaimana keinginan klien itu terpenuhi, keinginan dan kebutuhan ya, keinginan dan kebutuhan klien itu terpenuhi dengan melihat base apa prinsipalnya. Jadi apa ya prinsip prinsip turis ketika nginep tuh apa sih? Oh, dia tuh cuma butuh tempat aja sebetulnya ya yang aman. Dia nggak harus tidur di apa luar gitu ya, digigit nyamuk, serangga atau kecopetan ya, dia cuma butuh itu kan. Yang lain-lain kayak misalnya perlu nggak kolam renang kan sebetulnya nggak prinsipal gitu. Nah hal itu yang kalau kita bisa membaca apa ya sebetulnya kepentingan keinginan atau kebutuhan paling mendasar paling prinsip dari sekolah, apa kebutuhan paling primer yang itu tuh ibaratnya eh, nggak bisa didapat di tempat lain selain di sekolah dan selain dengan Bapak Ibu sekalian dari klien kita nih atau siswa atau mahasiswa kita. Nah eh, itu masuk ke dalam prinsip tadi design thinking ya. Sama kayak tadi ya, Gojek itu kan juga melihat prinsipnya. Oh, prinsipnya mah yang penting pindahnya kan mereka nggak butuh tahu ya ini eh, bisnya siapa gitu misalnya ya beli berapa udah dicicil apa lunas kan itu sebenarnya tidak prinsipal gitu. Tapi prinsipnya adalah saya mau dari tempat A ke B. Nah, kadang kita itu sebagai pengajar mungkin kita justru sibuk dengan yang bukan prinsipalnya ini gitu. Kita sibuk bukan yang eh, dasar gitu ya sehingga kita malah melupakan dasarnya gitu. Nanti mungkin bisa jadi diskusi nih. Kalau menurut Bapak Ibu apa kepentingan paling utama atau yang paling prinsipal dari mm, seorang guru kepada siswa-siswanya? Ada ini. Kalau menurut saya sebagai pengajar ya, saya merasa bahwa yang paling penting adalah saya bisa transfer knowledge, saya bisa transfer pengetahuan yang saya punya
pengetahuan itu bisa kompleks ya, pengetahuan, kebijaksanaan. Artinya sesuatu yang saya lebih tahu, saya bisa transfer gitu. Mereka jadi tahu gitu. Artinya kalau mereka lebih berkembang dari saya, berarti justru saya berhasil, bukan justru em, marah atau apa, kecewa gitu ya. Kadang kan kalau saya lihat ada yang mungkin ketika muridnya lebih pinter atau mengkoreksi ya gurunya sakit hati atau nggak terima. Kalau buat saya terus terang selama caranya sopan itu justru saya berarti senang saya gitu karena mereka bisa apa tadi bisa dapat ilmu yang saya punya itu gitu ya dan bahkan bisa mengembangkannya lebih bagus lagi gitu. Nah, berikutnya it encourage creative consideration of wide array of innovative solution. Jadi mereka biasanya design thinking itu punya scope eh, cara menyelesaikan masalah itu lebih wide, lebih luas ya. Nggak cuma satu titik gitu. Misalnya, oh tadi kalau contoh gimana ya transfer knowledge. Mungkin cara-cara dulu itu ya dengan cara nulis di papan tulis, catat ulang gitu ya. Tapi kalau desain thinking kita punya banyak gitu ya, banyak sekali cara-cara kreatif. Jadi kalau A nggak berhasil, kita bisa B, oh bisa sampai plan Z gitu. Artinya sebanyak mungkin ide atau inovasi, solusi yang inovatif. Dan yang berikutnya, design thinking itu juga butuh mindset proses. Jadi bukan, ya jadi ini sebuah proses gitu. Ketika oh cara A nggak berhasil, lakukan lagi perbaikan, kemudian ulangi lagi, coba lagi. Nah, makanya di situ ada proses, bukan sesuatu yang saklek. Oh yaudah, pokoknya ini udah kayak gini, A ya A gitu. Aku mau kerjain A ini meskipun semua orang bilang ini udah ketinggalan zaman, ya udah pokoknya aku tetap yang A. Nah itu pokoknya, nah kayaknya nggak ada kalau di design thinking. Pokoknya mah, itu ini banget ya, strict gitu. Oke, ini juga mohon maaf, mungkin kalau kita beda, beda, beda ini nggak ya? Generasi kan kalau di internet suka banyak yang ini ya, gen milenial berantem sama gen apa gitu ya, gen Z, gen boomer gitu. Nah, semoga saya nggak terlalu apa, harapannya bisa menjembatani atau mungkin nanti kita bisa share ya apa yang kira-kira kalau Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu saya nggak tahu nih teteh ini kayaknya apa-apa gitu ya misalnya yang saya memang belum tahu juga. Nah, kita bisa share gitu. Jadi akan memperkaya saya juga harapannya bisa memperkaya Bapak Ibu semua. Nah, ini nggak begitu penting, tapi saya sedikit cerita aja bahwa design thinking ini sebetulnya sudah lama gitu ya, dan ini memang topik-topik yang diangkat di universitas gitu. Jadi memang em, apa tahun 1960 ya mungkin ada mulai mendesain apa itu design thinking dan lain-lain dan baru setelah tahun berapa? Nah, IDEO ini sorry. IDEO ini company yang dia pakai design thinkingnya untuk menjalankan perusahaannya. Jadi ini mulai lebih terangkat lagi di tahun 91 gitu ya. Dan kemudian ini Richard Buchanan ini publish artikel judulnya juga Weak Problem in Design Thinking. Jadi profesornya ya. Kemudian David Kelly founded the school yang ini juga pakai proses design thinking juga. Jadi em, ya intinya adalah bagaimana design thinking ini bisa nyampe lah ibaratnya jadi ke materi hari ini. Ternyata itu memang topik yang dibahas dari dulu gitu ya. Apakah cara-cara seperti apa yang bisa menyelesaikan problem yang kayaknya semakin lama itu semakin kompleks ya. Mungkin kalau saya ngerasa sih ya, maksudnya apa hidup tuh semakin kompleks ya, semakin runyam gitu mungkin. Kalau dulu mungkin kan sederhana, mungkin apa ya ibaratnya kayak makan, contoh aja makanan aja kan udah sekarang macem-macem banget ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan mungkin ya sederhana, sesimpel apa ada singkong gitu udah cukup ya, ada jagung gitu udah cukup. Wah, sekarang kan gak cukup ya, belum apa minuman manisnya apa apa kalau ditanya boba gitu ya, apalagi apa apa pengennya yang takoyaki oh macem-macem jadi kayak semakin kompleks gitu buat makan aja atau macam-macam ya permasalahan sosial, permasalahan bahkan di ya sekolah juga pasti semakin kompleks permasalahan yang dihadapi. Mungkin dulu anak-anak ngajar anak-anak zaman dulu 20 tahun yang lalu ya sebatas dia nggak ngerti masalahnya apa tapi nggak banyak ditemukan masalah-masalah etika ya. Kalau sekarang mungkin semakin kompleks udah mah nggak ngerti, udah mah etikanya buruk gitu ya. Jadi kan semakin kompleks padahal ya, itu mungkin yang menjadi dasar banyak orang yang mendiskusikan design thinking. Jadi gimana ya cara menyelesaikan
masalah-masalah yang semakin kompleks ini. Nah, ada em, 5 cara bagaimana kita menggunakan design thinking dalam mengelola inovasi ya. Yang pertama itu adalah empathize. Jadi cara yang paling utama dalam em, melakukan design thinking adalah empathize atau berempati atau mencoba mengerti, understanding people. Nah, dalam hal ini people ini mungkin kalau kita sebagai pengajar tentu banyak aspek ya, people-nya bisa jadi murid, bisa jadi understanding boss gitu ya, understanding kepala sekolah maunya apa, understanding pemerintah maunya apa gitu ya. Jadi eh, coba kita empathize gitu, berempati. Oh, itu teh kepala sekolah marah-marah ya karena apa, kita mencoba empati gitu. Oh, itu anak-anak teh kayak gitu, kenapa ya kita empati? Oh, ternyata orang tua mereka di rumah gimana, atau em, kondisi ekonomi mereka seperti apa, atau macam-macam. Jadi bagaimana kita empati gitu, memahami situasi orang itu gitu. Ada peribahasa apa? Bukan bagus, siapa, Mahatma Gandhi ya kalau nggak salah, dia bilang bahwa kita itu sebetulnya nggak akan bisa ngerasain ibaratnya apa ya, sebelum kita pakai sepatu orang itu gitu. Jadi kadang kita ngerasa, pokoknya aku yang paling benar gitu ya, pendapatku itu yang paling benar gitu, kamu yang salah. Nah, itu bisa jadi karena kita belum pakai sepatu dia gitu. Coba kalau kita ada persis di posisi dia, persis dengan semua background dia, dengan semua latar belakangnya, keluarganya, entah itu karakter bawaannya, entah itu pengalaman dia semasa kecil, bisa jadi kita juga akan melakukan persis seperti orang itu. Jadi itu yang membuat saya kadang, kalau mau murka angkara misalnya, mau, "Ih, kenapa sih kok ada orang yang bisa kayak gitu, kesel banget gitu ya." Coba saya pakai sepatu dia. Saya belum memahami, dia ada tekanan di mana di rumah tangganya, mungkin dia ada tekanan apa ya, mungkin dia ada macem-macem lah. Jadi sebelum menjudge sesuatu, kita berempati terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu define. Ini juga menarik. Define itu apa? Figuring out the problem, mencari tahu apa sih akar permasalahannya, apa sih permasalahan. Jadi ada yang bilang ini, sebetulnya nggak penting jawabanmu apa, yang penting tuh adalah apa pertanyaannya. Itu tuh bagus tuh. Saya suka kata itu. Jadi apa ya? Kadang kita udah buru-buru gitu, kayak, ini ada masalah, udah gimana cara solusinya gitu ya. Padahal kita belum betul-betul melihat dengan seksama gitu ya, apa sih sebetulnya akar permasalahannya itu gitu ya. Kadang kita misalnya, mungkin kalau di dunia pendidikan apa misalnya, ini aduh satu anak ini nggak masuk KKM aja, udah berkali-kali diulang remet, KKM-nya nggak ini. Nah, tapi ternyata mungkin permasalahan itu bukan hanya sebatas KKM dia gitu. Ternyata kalau kita lihat, telusuri lagi, kenapa dia bisa nggak lulus. Terus segampang itu misalnya kita udah kasih jawabannya bahkan gitu ya, masih nggak lulus juga. Nah, mungkin apa, ternyata dia memang takut untuk lulus misalnya ya, karena takut nggak bisa lanjut lagi, nggak bisa biayan. Itu kan sesuatu yang lebih akar, lebih mendalam. Nah, dengan kita mengetahui akar permasalahannya, itu kita kemungkinan besar akan mempunyai jawaban yang lebih pas gitu ya, ketimbang ketimbang kita apa, ketimbang kita cepat-cepat gitu ya menentukan permasalahannya, dan ternyata kita ya solusi kita tidak tidak tepat gitu ya. Ternyata yang menjejeli anak itu dengan terus gitu ya, malah makin bikin dia apa bahasanya, blunek, kalau bahasa Jawa apa ya, sampai udah enek lah, udah nggak mau. Nah, itu malah makin, nah berarti nggak sesuai itu ya dengan ternyata permasalahannya apa. Kemudian ini menarik sini, jadi bentuknya kayak gini, kayak 8 gini nih, karena mungkin di sini ada persimpangan yang mungkin aja ketika kita mau menghasilkan ide, ternyata ide itu kurang bagus, jadi harus dites lagi, dimunculin ide lagi yang baru. Nah, ada yang membuatnya itu loop, bulat aja gitu ya, ada juga yang bentuknya, ternyata aku nggak pakai laser. Nah, ini satu ya, dua. Ini saya mau yang ketiga. Jadi ini ada persilangan di sini karena mungkin ada cross ketika kita mempunyai ide baru. Ternyata kita punya ide, ternyata pas dites nggak berhasil. Jadi kita di tengah-tengah ngetes ini kita harus punya ide lain lagi, mulai lagi ngelup lagi gini ya. Ada juga yang memang menggambarkannya ya udah proses aja lurus gitu ya. Jadi kalau dites gagal kita harus balik lagi ke empathize gitu ya. Tapi saya lebih cenderung setuju ke yang loopnya apa, persilangannya di sini.
Karena menurut saya ini memang dua hal ini sangat krusial dan kita menurut saya nggak apa-apa makan waktu agak lebih lama di sini berpikir mendalam, empati dulu dengan keadaan, kemudian mendefine dulu masalahnya apa, baru nanti kita bisa punya banyak inovasi idea gitu ya. Jadi ya idea ini tadi berarti eh, generating idea kita bikin ide-ide apa untuk masalah yang tadi kita udah tulis. Dan kemudian prototype, apa ya prototype itu creation and experimentation. Jadi bikin kalau kita punya masalah yang skalanya cukup besar, kita coba prototype yang skala lebih kecil. Uji cobalah skala yang lebih kecil ini di testing ini. Kalau misalnya berhasil, berarti kita bisa luasin lagi skupnya eh, ke skala yang lebih besar gitu. Ya. Nah, nih, jadi tadi ya, jadi design thinking itu memang human centered design. Bagaimanapun, makanya penting mungkin ya bagi eh, kayaknya penting untuk pengajar belajar juga sedikit-sedikit ilmu psikologi gitu atau ilmu tentang manusia gitu ya. Yang nggak usah sampai mendalam, tapi kayaknya perlu tahu basic human needs gitu. Nah, ini ada contoh-contoh masalah yang sering muncul dalam konteks pendidikan yang mungkin kita bisa coba pakai tadi loop apa? Design thinking ya. Misalnya masalah pencapaian akademik siswa. Nih pasti kan guru ya, dosen juga, aduh, gimana nih gitu ya. Kemarin juga, tolong ya Bu, anak-anak ini tuh beasiswa. Jadi kalau nilainya nggak lulus, beasiswanya dicabut. Aduh, padahal ada mungkin ya yang yang susah kayaknya saya mau katrol segimana juga gitu ya. Em, itu contoh dilematis sebagai dosen mungkin juga pernah dialami Bapak Ibu gitu ya. Terus kemudian keterbatasan sumber daya pendidikan di sekolah. Sumber daya itu macam-macam, bisa jadi biaya, bisa jadi apa fasilitas gitu ya. Pengennya mah apa belajarnya kimianya bagus apa atau IPA-nya bagus tapi labnya ternyata nggak mumpuni atau pengennya bisa bahasa Inggris tapi lab komputer atau lab bahasanya minim. Nah, itu kan keterbatasan sumber daya atau akses menuju situ jauh gitu ya Bu. Kalau mau ke ini harus berapa kilo gitu dan berapa jam jadi sangat sulit. Nah, itu keterbatasan sumber daya. Kemudian minimnya kepedulian warga sekolah dalam isu lingkungan hidupnya juga mungkin em, ada apa menjadi masalah yang muncul ya kekinian atau minat baca tulis yang masih tergolong rendah. Oh, ini juga saya terutama yang ini dua isu lingkungan hidup dan minat baca yang rendah ini kebetulan saya concern juga karena saya di teknik lingkungan gitu ya. Jadi eh, berapa hari ini, berapa minggu ini saya sering posting di Instagram saya gitu bahwa betul-betul beda ya ini apa mindset ini nggak apa-apa ya cerita sedikit ya Bapak Ibu karena saya kebetulan kan di Taiwan tuh dapat insight yang luar biasa. Anak saya kan usia 5 tahun sekolah di sekolah TK di Taiwan itu beda sekali dengan pendidikan di sini ya. Kalau di sini mungkin banyaknya baca tulis tuh digencarin gitu, kalau di sana nggak, mereka aktivitasnya ngapain ya kayak sering jalan-jalan ke sungai gitu ya, kemudian lihat apa alam gitu. Jadi bagaimana mereka menjaga alam gitu ya, nggak boleh buang sampah di sungai itu dari kecil. Justru itu kayaknya yang ditanemin gitu ya. Gimana mereka menghargai makanan. Kalau makan nggak boleh bersisa ya, kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi nggak yang apa gitu ya, nggak yang ribet banget gitu. Nah, kebalikannya di sini gitu justru malah ditekankan supaya SD bisa udah baca tulis hitung gitu. Jadi benar-benar digenjot PR-nya itu apa baca tulis gitu ya. Nah, itu contoh gitu. Eh, nah, maksudnya lihat efeknya itu adalah oh saya bandingkan sungai di Taiwan itu betul-betul bersih banget. Kalau saya kayaknya kalau nggak di apa ini ya kayak bawaannya pengen berenang ya pokoknya benar-benar jernih gitu airnya. Nah, ya sedih gitu ketika ke sini airnya hitam bahkan ya dan penuh sampah gitu. Jadi nah itu salah satu gambaran bahwa pendidikan itu begitu pentingnya gitu ya, bahkan akan dampaknya tuh kemana-mana, salah satunya ke isu lingkungan hidup. Terus eh jadi apa ya di sana tuh ada kayak apa ya sense of belongingnya tuh luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya apa ya nggak sengaja aja ya sampah tuh jatuh itu nanti diingetin sama orang lain gitu ya, itu sampahmu gitu tolong dibawa ya gitu. Jadi kayak
dipanggil gitu, bahkan dia kayak sengaja lari buat ngejar kita, nepok itu sampah kamu jatuh gitu, tolong buang. Itu kan kalau di sini mungkin kayak ih apa sih kok ikut campur apa gitu ya misalnya. Kalau di sini kan sampai wah dia buang sampah berpak-pak gitu ya, berapa sampah rumah tangga cemplungin ke sungai, itu nggak ada yang peduli gitu. Nah itu padahal ya dengan tercemarnya sungai itu efeknya akan banyak lagi nanti ya, lingkungan jadi tercemar, kesehatannya jadi buruk di situ dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, minat baca tulis yang masih tergolong rendah, ini juga aduh menurut saya PR yang luar biasa, terutama juga aduh buat Bapak Ibu guru yang ada di tingkat elementary ya, tingkat pendidikan dasar. Kalau Bapak Ibu main ke Taiwan, semoga nanti dikasih kesempatan ya jalan-jalan ke Taiwan atau ke negara maju lainnya. Bukan bermaksud sombong, tapi supaya bisa melihat, oh begini ya mindset negara maju itu yang mungkin bisa kita adaptasi dan harusnya bisa karena em, itu kan mindset lagi-lagi ya sebetulnya. Itu di sana itu perpustakaan tuh rame, jauh lebih rame dari mall. Mall itu bisa dibilang sepi. Mall itu cuma buat kalangan orang-orang kaya gitu ya. Kaya banget. Jadi kalau yang rata-rata gitu ya, gaji-gaji PNS biasa itu hiburan mereka ke perpustakaan. Jadi perpustakaan itu rame banget. Dan anak-anak ya dari anak-anak kecil tuh udah apa dibiasakan membaca, apa seneng seneng baca gitu ya, dan itu terlihat dari fasilitas perpustakaan dan juga apa ya, ya peraturan di perpustakaan. Contoh kecil ya, saya tuh kalau di Taiwan pinjem buku itu untuk perpustakaan tingkat kelurahan atau kota itu bisa dua sekali pinjam satu kartu anggota tuh 25 buku bisa selama 1 bulan. Itu juga bisa diperpanjang jadi 2 bulan. Sedangkan kalau di universitas, di kampus saya itu bisa pinjam 80 buku. Bayangkan ibu, satu orang itu bisa pinjam 80 buku. Dan bisa pinjam selama 250 hari. Kebayang ya, itu banyaknya udah kayak pindahin perpustakaan ke rumah gitu. Itu buat mahasiswa. Kalau buat profesor ya bisa 150 buku. Coba kebayang nggak itu Bu, Bapak Ibu. Terus saya main, kemudian saya pulang ke Indonesia, saya antar anak saya ke perpustakaan kota di sini. Saya tanya berapa kalau pinjam buku di sini? 2 Bu maksimal gitu. Oh iya 2, kaget saya. Berapa lama? Berapa lama? 7 hari. Wah, coba jauh banget bedanya ya. Ya itu contoh lah, contoh artinya dan saya yakin ya pasti Bapak Ibu mungkin ada fasilitas perpustakaan ya. Mungkin kita nggak perlu lihat ininya dulu ya. Apa? Oh di sana kan bukunya bagus-bagus apa gimana gitu. Tapi ya gimana kita dengan sumber daya yang ada, kita mencoba menarik minat membaca anak-anak kita, mahasiswa kita, atau bahkan mungkin minimal ke diri kita gitu ya. Eh, apa ayo dong gitu ya. Saya sih ayo coba em, tingkatin lagi literasi, tingkatin lagi kemampuan kemauan membaca. Kadang kan malas ya, kadang aduh enak pengennya scrolling scrolling Instagram itu kan lebih gampang ya Bu ya. Tapi ternyata ya dampaknya nggak bagus gitu ya. Artinya nggak bagus tuh kita jadi nggak punya eh, rentang konsentrasi yang banyak dalam tadi literasi. Ini juga ada penelitian sebelumnya eh, bahwa Indonesia itu urutan kedua paling rendah dari 98 negara ya dengan minat baca paling rendah, bayangkan Bapak Ibu. Itu kalau di rata-rata anak-anak di Indonesia itu cuma baca setengah halaman. Kebayang nggak? Setengah halaman per tahun. Sedangkan kalau negara paling suka baca itu negara Finlandia dengan edukasi terbaik di dunia, itu rata-rata anaknya itu anak di sana itu bisa membaca rata-rata ya, eh, kalau nggak salah 11 buku per tahun. Jadi sebulan sebuku lah gitu. Kebayang lah kalau Indonesia setengah halaman, nggak nyampe sehalaman acan gitu ya ibaratnya. Duh, itu kan miris ya Bapak Ibu. Nah, itu contoh permasalahan yang menurut saya big ya, problem yang belum terselesaikan sampai sekarang. Dan mungkin Bapak Ibu dengan setelah ada materi ini bisa menjadi salah satu penggerak gitu ya, bagaimana problem solving masalah itu. Kemudian bahan ajar dan media ajar yang belum relevan memfasilitasi kebutuhan dan berbagai masalah lainnya. Oke, kemudian ini tadi ya, ini sebenarnya sih dibuat bahasa Indonesia aja kalau tadi, tapi tadi udah saya sampaikan juga bahasa Indonesianya. Ya, ini yang pertama empati dengan kebutuhan user. Dalam konteks ini kita kebutuhan user kita siswa, sesama guru dan stakeholder mungkin orang tua ya, orang tua murid dan lain-lain.
mendefinisikan masalah tadi ya, masalah apa tuh harusnya kita bisa fokus dan spesifik. Jadi semakin deep gitu. Si ide ya, jadi apa ide-ide kita yang bisa kita upayakan untuk apa untuk mengatasi permasalahan yang tadi sudah kita definisikan. Kemudian membuat prototipe. Nah, ini contoh mungkin Bapak Ibu dari SD yang sama atau berbeda ya? Hmm, samakah dari Indigiri ya? Indragiri. Nah, mungkin membuat prototipe itu artinya bisa jadi, oh Bapak Ibu ketika misalnya saya pengen anak-anak saya bisa lebih suka membaca, ternyata misalnya bisa juga pakai, oh saya ada sekelompok anak yang saya bisa deketin nih, 3-4 orang. Nggak apa-apa, mungkin itu prototipenya. 3-4 orang ini kita kasih ide apa yang kira-kira bisa membuat mereka suka membaca. Entah itu hadiah, misalnya mereka juara kelas apa gitu ya. Nah, contoh itu. Nanti kan bisa kelihatan, oh kalau mereka punya buku tuh mungkin bisa menggantikan kegiatan. Oh, ini beda teh rata-rata. Oh, sorry ada info ini ternyata info privat ya. Ternyata rata-rata kepala sekolah SD dan SMP di Indragiri Hulu, wah, luar biasa. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sudah punya kapasitas kepala sekolah ya, luar biasa, Masya Allah. Semoga dampaknya bisa jauh lebih besar lagi gitu ya dari diskusi kita malam ini. Ya, tadi misalnya mungkin bisa prototipenya satu kelas dulu kalau misalnya skala satu sekolah atau satu angkatan dulu gitu ya. Nanti akhirnya bisa di testing. Nah, kemudian di testing, uji coba. Nah, ketika uji coba ini kita lihat, oh berhasil nggak ya? Ternyata dalam 6 bulan makin parah gitu pakai cara ini malah apa gitu ya? Atau timbul masalah baru apa? Nah, itu kita apa? Kita tadi berarti balik lagi inovasi apa lagi, ide apa lagi untuk menyelesaikan problem tadi. Kemudian diuji lagi, oh ternyata berhasil, berarti prototipenya bisa kita uji di skala yang lebih besar gitu. Nah, itu contoh design thinking ini. Gimana kalau ya tadi gimana kalau pas testing gagal ya berarti ya tadi ya uji lagi idenya, ide barunya gitu. Ups. Nah, ini ada satu contoh karena saya lingkungan ya, mohon maaf lebih ke contohnya lingkungan. Ini ada contoh gimana empathize dan engagement itu bisa melahirkan solusi yang luar biasa, ide yang out of the box tapi dan bisa menyelesaikan problem ini. Jadi kita tahu di Afrika itu mereka tuh negara yang sangat rentan dengan kekeringan. Hampir selalu kekeringan ya, dan ya kan karena mereka curah hujannya sedikit dan situasi apa ya panas gitu ya iklimnya. Nah, sebetulnya NGO atau badan-badan non government organization non government organization itu banyak yang sudah donasi-donasi dan bikin sumur gitu ya. Tapi ternyata sumur itu kayak sering dianggurin gitu, gak banyak yang pakai. Ini kan aneh juga ya. Jadi udah dikasih solusi gimana sih kan kalian kekurangan gitu. Kok kalian gak ke sini gitu. Ibaratnya gitu ya kalau kita lihat oh ternyata setelah didalami lagi empati lagi dicari lagi akar permasalahannya ternyata kenapa ya tidak tidak dipakai gitu dan ternyata dia ada penelitian ya, jadi ngobrol gitu ya ke setiap kepala keluarga di desa itu ngobrol di saat masing-masing gitu ya. Kemudian oh ternyata mereka tahu bahwa akar permasalahannya adalah jarak dari rumah mereka ke sumur itu terlalu jauh dan mereka harus bawa ember kayak gini, kelihatan nggak Bapak Ibu? Itu kan loh, apalagi kan harus bawa anak, bapaknya misalnya pergi ke ladang. Anak kan harus ibunya yang bawa ya. Kalau dalam jangka waktu yang panjang dan jalan kaki, berat dong gitu. Ibaratnya mager dong gue, ibaratnya mungkin gitu kali ya. Kalau nggak butuh-butuh amat, enggak lah gitu. Jadi jarang dipakai lah itu. Atau mereka lebih baik kotor dikit deh, nggak apa-apa, tapi mending yang deket gitu. Oh, ternyata di situ permasalahan. Jadi bukan karena mereka nggak mau air, nggak butuh ya butuh, tapi bandingannya harus jalan berpuluh kilo dan bawanya berat banget gini gitu. Akhirnya mereka menemukan solusi ini. Coba ya, solusinya adalah bikin eh, drum, tapi bentuknya gini, roller gitu. Jadi cukup didorong aja gampang gitu ya. Bisa menampung 90 liter sekali ngambil. Dan ini bisa 5 kali lebih besar, lebih banyak daripada kalau bawa ember kayak gini. Kebayang ya, oh, habis itu ya jelas berbondong-bondong ya orang-orang ngambil air itu di sana.
dan semakin meningkat kualitas hidupnya dengan air yang lebih bersih. Nah, ini contoh kecil gitu bahwa oh dengan empati, sedikit empati dan sedikit melihat apa permasalahannya sebetulnya, kita akan melahirkan solusi yang jauh lebih jitu gitu. Kebayang kalau misalnya udah naik pitam duluan ya, malah mungkin diancam apa gitu ya, dasar nih kampung nggak tahu terima kasih atau apa gitu. Oh, padahal dengan hanya solusi dibikinin tempat apa ngambil dengan bentuk drum dan didorong aja itu udah em, beres gitu. Itu contohnya. Nah, eh, berapa lagi ya waktu aku? Masih lama apa? Oke. Em, nah, ini tadi kan itu design thinkingnya ya. Kenapa teh? Bu, Ya, ada, masih lama. oh Ada masih lama. 14 menit lagi. Ya. 14 menit lagi, oke. Bentar berarti. Punten ya kalau ngomong tuh suka maaf kalau ngomong nih agak kemana-mana. Oke, nah tadi tentang design thinkingnya. Ada sedikit ya, maksudnya tentang learning ya, saya sedikit berkontemplasi atau kadang mikir gitu ya bahwa sebetulnya manusia itu punya fitrah belajar gitu dan di Quran juga memang disebutkan ya bahwa kita tuh punya fitrah untuk belajar, berpikir, kita dikaruniai akal untuk berpikir. Ini ada ya quotes atau ya apa ya? Ya tadi renungan bahan renungan. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya dari lahir bapak ibu saya gitu ya anak saya bapak cucu atau siapapun yang kita lihat kan nggak ada yang langsung brojol langsung lari gitu ya pasti nggak bisa apa-apa dulu gitu ya tapi Allah kasih sense of learning fitrah belajar itu jadi anak tuh ya tadi bayi itu ya belajar gitu ya bisa oh gini kemudian dia bisa tengkurap kemudian bisa merangkak bisa mulai apa jongkok jalan sedikit-sedikit dan akhirnya bisa lari nah itu kan bentuk bahwa manusia itu punya fitrah belajar ya kecuali memang yang Allah berikan ujian misalnya apa apa ketidaklengkapan ya atau misalnya cacat fisik gitu tapi secara general kan Allah berikan eh, kita kemampuan untuk belajar sampai kita bisa berjalan gitu. Nah ini kan contoh bahwa sebetulnya dari kecil tuh kita itu tadi bahasanya nggak menyerah untuk belajar berjalan ya meskipun jatuh berkali-kali jatuh jalan lagi kejedot nangis nggak kapok kan nggak ada yang anak kecil pundung dan gak mau jalan lagi gitu ya. Pasti ya mau lagi gitu ya nggak ada kapoknya makanya kan kadang kan anak kecil nggak ada kapoknya memang justru memang itu mungkin fitrahnya ya tapi kenapa ya seiring kita menua gitu semakin kita semakin banyak kecemasan semakin banyak ketakutan semakin banyak apa ya tadi ya semakin banyak alasan untuk mungkin mengeksplor gitu ya belajar memenuhi rasa ingin tahu kita itu yang juga jadi catatan saya gitu. Saya juga merasa bahwa oh kayaknya dulu kayaknya waktu itu lebih young, wild and free. Waktu sekarang lebih apa mikirnya banyak gitu ya. Kadang-kadang udah maju aja kalau apa niatnya Bismillah belajar gitu. Kalau salah ya kita nanti kita terima konsekuensinya. Artinya tapi kita bisa dapat satu pelajaran ya Allah mungkin memberikan kita kesempatan untuk belajar dari kesalahan itu oh ternyata ide ini nggak bagus ternyata kalau pakai ide ini dampaknya begini lahir masalah ini gitu ya itu kan em, eh, bisa kita anggap sebagai jangan dianggap sebagai kegagalan juga tapi dianggap sebagai proses kita belajar jadi kita akan lebih tahu untuk em, ke depannya gitu bahwa oh cara ini kurang berhasil dan lain-lain. Ini juga em, saya juga belajar di kelas ekologi. Saya masih ingat banget ya di kelas itu profesor saya bahas dia orang ekologi, orang yang suka mengamati apa alam gitu ya, tapi lebih ke makhluk hidup gitu. Jadi ada percobaan burung gagak. Jadi ini apa ya? Bahkan setiap makhluk hidup itu dibekali Allah dengan fitrah belajar untuk bertahan hidup. Ya kita kan apalagi ya manusia lengkap, Masya Allah, Allah tunjuk kita sebagai makhluk paling sempurna dari semua ciptaannya gitu ya. Masa kita mindsetnya kalah dengan binatang-binatang ini gitu ya. Ini contoh burung gagak. Burung gagak itu coba kalau lihat kepalanya ini tuh ini apa namanya baskom ya apa sih nampan gitu ya. Kalau kita lihat ini kepala otaknya itu pasti kecil banget ya seukuran ini gitu compare dengan otak kita. Tapi bayangkan ini ceritanya gini researchnya ini penelitiannya itu ada burung gagak ditaruh di lab. Nah itu tuh makanannya itu cuma ditaruh di sini di bawah apa
di bawah tub ini, di bawah tabung ini gitu ya, nggak dikasih makan tempat lain. Nah, yang di sebelah traynya ini, di sebelah mbak nampannya ini dikasih ini apa namanya, ranting gitu. Nah, ini akhirnya setelah percobaan kesekian, awalnya kan pakai paruh, tapi kan paruhnya nggak nyampe ya ke sini. Setelah sekian lama dicoba, pakai kaki nggak bisa, sayap nggak bisa, karena disolatif ya, dijatuhin nggak bisa, akhirnya pakai ini dan berhasil gitu. Gimana coba dia bisa, siapa yang mengarahkannya bisa, jadi kan dia punya proses berpikir, oh pakai ini nih tongkat apa, ranting ini untuk ngambil gitu ya, contoh. Nah ini ada juga nih apalagi water bear tuh apa ya, kayak kayak microbe lah ya, kecil banget. Dia punya punya kemampuan untuk beradaptasi gitu. Jadi, oh kalau lingkungannya dingin, dia gimana berubah lagi, apa kulitnya mungkin menebal dan lain-lain. Jadi dia punya kemampuan beradaptasi tadi, bertahan hidup. Dia belajar, oh dia melihat ini ada perubahan gini, dia belajar, dia menyesuaikan. Nah, itu eh, mungkin artinya gini, artinya saya pengen bilang bahwa oh bahkan eh, sekelas makhluk yang begini aja, yang kasat mata nggak kelihatan aja, dia dikasih Allah kemampuan gitu untuk menyelesaikan problem hidup dia gitu ya. Problem hidup di sini dia ya tadi perubahan cuaca apa gitu. Kita apalagi gitu kan, kita punya kapasitas yang jauh-jauh berapa ratus juta kali lipat mungkin dibandingkan water bear ini atau burung gagak ini ya. Tapi kadang kita keburu pesimistis dulu gitu ya, keburu apa, ya udah keburu inilah, udah kayaknya nggak bisa lah, udah pasti gagal misalnya gitu ya. Nah, semoga harapan dengan belajar design thinking kita semua bisa semangat lagi kalau untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Wah, ada lagi, mungkin ini ya, kenapa perlu inovasi dalam penyelenggaraan sekolah? Ini ada 4 hal yang, beberapa alasan yang kenapa inovasi itu diperlukan dalam penyelenggaraan sekolah. Yang pertama, inovasi itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Gitu. Jadi, eh, kalau lihat dari ranking PISA, kita itu masih sangat jauh tertinggal gitu ya, masih berapa? Saya agak lupa, tapi kayaknya urutan 60-an ya Bapak Ibu ya, dari 80-an. Ya, walaupun meskipun ada peningkatan sih kalau saya nggak salah, tapi tentu kita kalah jauh dengan contoh Singapura ya. Singapura tuh bahkan bisa peringkat 2 atau 3 gitu. Itu kan negara tetangga padahal ya, dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas dari kita. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi dengan inovasi kita lebih efisien dan lebih produktif gitu. Kalau orang-orang dengan waktu berapa? 8 jam, apa yang didapat misalnya 30 dengan efek, kalau kita efektif dan efisien ya bisa dapat 50 70. Mengembangkan keterampilan masa depan nanti ya. Jadi kita harus belajar terus, inovasi terus karena zaman ini terus berubah. Saya sebenarnya bangga dengan Bapak Ibu di sini. Belum tentu ya, makanya saya selalu coba, kalau saya ada di posisi Bapak Ibu, belum tentu saya se-humble Bapak Ibu ya, mau meluangkan waktu, mungkin mendengarkan eh, apa mendengarkan pendapat dari yang jauh lebih muda, mungkin lebih banyak urusan Bapak Ibu di rumah, apalagi ini hari Minggu gitu ya. Jadi saya merasa bangga dan merasa sangat terharu, dan semoga ya menjadi panutan, jadi oh saya juga berarti harus terus semangat belajar ya, meskipun nanti semakin tua justru semakin banyak belajar, semakin bijak gitu. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini memang kerasa ya bedanya. Bahkan saya ngelihat anak saya yang 5 tahun tuh, aduh, kalau udah sama gadget tuh kayaknya kayak memang mereka adalah generasi yang lahir dengan gadget ya, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Jadi memang ada gap pasti, tapi tadi gimana kita bisa berinovasi supaya ya tadi mungkin kita bisa lebih ngikutin perkembangan-perkembangan yang ada. Dan menurut saya orang-orang yang bisa beradaptasi itu yang akan bertahan hidup ya. Ada cerita, ya itu hukum alam sih sebetulnya kalau di biologi ya, bahwa orang-orang yang bukan, nggak harus kuat, nggak harus yang paling apa misalnya, nggak harus yang paling kaya, nggak harus yang paling ganteng, paling cantik gitu ya, nggak harus yang paling kuat fisiknya, tapi yang paling bisa beradaptasi dengan zaman itu yang dia bisa survive gitu. Oke. Eh, nah, inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial. Nah, ini tidak akan terjadi inovasi apabila yang satu nih, makanya saya bilang penting banget kita punya
tahu itu masalahnya apa yang ya ini karena kalau kita nggak tahu masalahnya pasti nggak akan ada inovasi. Terus menganggap tidak ada masalah nih apalagi ini ya dan tahu ada masalah tapi tidak mau tahu atau ignorance bahasanya apa apatis. Oh maaf waktu itu sisa 5 menit. Oke. Step inovasi. Ya, pertama tadi ada masalah, ide, kemudian diproses ide tersebut itu menjadi solusi dan dievaluasi. Sebenarnya ini prinsip ya. Em, nah, kayaknya udah 5 menit lagi saya, tapi nggak apa nanti. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya slide saya, tapi kayaknya nggak apa-apa nanti kita bisa stop di mana nanti selesainya. Em, kita banyak diskusi aja. Nah, ini jadi design thinking itu juga punya dua artinya apa ya? Dengan untuk menghasilkan ide itu sebenarnya ada pendekatan analytical thinking dan creative thinking. Dua-duanya bukan berarti ada yang lebih penting atau enggak sih sebenarnya, tapi ini nature-nya manusia punya dua hal ini ya, analytical thinking dan yang creative thinking. Analytical thinking ini lebih ke melihat problem, menganalisis, kemudian mencari solusinya. Em, jadi kayak, nah ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analytical gitu ya. Jadi menganalisis itu adalah kemampuan memisahkan materi atau informasi ke dalam bagian-bagian yang perlu, mencari hubungan antara bagian-bagian, mampu melihat mengenal komponen-komponen, bagaimana komponen itu berhubungan dan terorganisasi. Nah ini tugas dari analytical thinking atau sebenarnya kalau nanti ada di slide itu bagian otak kiri. Jadi otak kiri itu tadi yang bagian analytical, kemudian organisasi, kaitan antara satu dan yang lain gitu ya. Nah, salah satunya adalah ini prinsip Pareto. Jadi kalau Bapak ini menurut saya bagus ya. Jika Bapak Ibu punya masalah, coba dirunut 10 masalah dan diurutin sesuai prioritas. Coba dua yang pertama itu yang ya pokoknya paling besar gitu ya masalah Bapak Ibu. Nah, kalau dua ini terpecahkan, sebetulnya Bapak Ibu itu sudah memberikan 80% hasil gitu ya dan sisanya itu hanya 20% ini gitu. Makanya penting untuk kita melihat menulis prioritas permasalahan kita. Jangan sampai kita habis tenaga, habis energi nge menyelesaikan masalah yang ini tuh apa kalau bahasa bapak saya cekereme. Nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak ya cekereme. Jadi kalau kadang kalau misalnya saya nangisin apa gitu ya nggak penting kamu tuh urusan cekereme aja diurus gitu. Jadi oh jadi belajar bahwa itu hal-hal kayak gitu tuh ya bukan esensial gitu. Kalau kita habis waktunya ngurus gitu kan malah nggak selesai masalah hidup kita. Tapi kalau kita bisa nulis dua paling utama apa itu selesai bisa jadi itu menyelesaikan 80% eh, apa kehidupan kita tuh jauh lebih baik lah elevate. Nih ya. Pemecahan masalah yang sistematis. Ya sebenarnya tadi-tadi kita juga bahas ya sesuatu yang sistematis. Mendefinisikan masalah, identifikasi penyebab, kumpulkan alternatif solusi, memilih solusi terbaik dan implementasi solusi. Jadi merunut seperti ini nih, ini tugas otak kiri. Kadang ya tadi penting, jadi penting gitu. Meskipun nanti sebenarnya ke belakang ada banyak tentang gimana critical thinking bekerja itu agak berbeda dengan si analytical ini. Nah, tapi untuk merunut seperti ini butuh namanya analytical ya. Kita nggak bisa loncat kayak pokoknya aku pengen eh, ini list solusi dulu deh gitu. Baru nanti terakhir deh mendefinisikan masalah. Nah, itu jadi nggak efektif ya. Jadi nggak pas. Salah satu mungkin ini bisa di skip lah ya, agak berbeda konteks. Nah, yang kedua creative thinking. Creative thinking itu, oh ini contohnya sorry. Nah, tadi kita bahas yang otak kiri ya. Kita menganalisis, kemudian logika dan sebab akibat itu tugas otak kiri. Tapi sebetulnya otak kanan kita itu punya kapasitas yang juga luar biasa yang kadang ya, kalau saya lihat jarang kita pakai cenderungnya. Padahal dengan memaksimalkan otak kanan, kita tuh bisa jadi mendapat solusi-solusi yang itu nggak kepikiran sama otak kiri gitu ya. Contohnya otak kanan itu apa? Dia jauh lebih peka terhadap emosi. Dia bisa dilatih dengan seni, dengan melihat seni, musik mungkin yang murotal gitu ya. Kemudian sifatnya spontan gitu ya. Intuisi atau intuisi itu apa ya? Ya insting gitu mungkin ya. Em, apa subjektif, spontan. Nah, ini hal-hal yang otak kanan banget. Nah, kadang solusi itu bisa jadi yang yang jadi problem solving itu yang lahir dari
solusi-solusi otak kanan ya, yang out of the box tuh biasanya yang ini gitu. Oke, nah contoh karakter kreatif. Yang pertama punya hasrat untuk mengubah hal-hal di sekelilingnya menjadi lebih baik. Dan juga punya kepekaan, bersikap terbuka dan tanggap terhadap segala sesuatu. Dan biasanya dia juga penuh minat ya untuk menggali lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Dan juga punya rasa ingin tahu, semangat yang tidak pernah berhenti untuk terus bertanya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita bisa ke diskusi tanya jawab. Ini terima kasih sekali Bapak Ibu atas waktunya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada trainer kita, Ibu Nur, yang sudah begitu luar biasa menjelaskan materi kita malam hari ini. Namun berhubung waktu, kita masuk ke sesi sharing atau diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang sudah hadir, ada yang mau disampaikan. Tadi saya melihat Bapak Rudolf sudah raise hand. Oh, Mungkin ya, bisa luar silakan biasa. Bapak Rudolf. Mangga Pak, Bapak Ya. Rudolf. Hai Bu, Ya, ya. Selamat malam Bu. malam Bapak Rudolf. Halo. Ya, halo. Nah, ya, sehat, salam semangat buat kita semua, Bapak Ibu. Ini saya hanya memberi pendapat aja Bu Oh iya, monggo, terkait monggo ini. Pak. Nah, yang pertama terkait dengan pendidikan kita Bu. Saya rasa pendidikan kita sejak zaman dulu Bapak Ki Hajar kita sudah baik Bu. Karena kondisinya ibarat membangun rumah Bu. Pondasinya itu sudah baik sekali. Hanya saja mungkin bangunan yang di atas mungkin model tipe bangunnya mungkin kurang menarik dari orang luar sehingga pendidikan kita tidak tidak menarik mungkin di negara-negara lain. Tetapi kalau pondasinya kuat Bapak Ibu, yaitu terbukti kita ada transfer pendidikan dari negara-negara lain di mana dosen-dosen dan guru-guru kita dipakai oleh negara lain. Nah, beda dengan sekarang, Bu. Sekarang model yang di atas begitu cantik, tapi pondasinya tidak kuat, Bapak Ibu. Sehingga ada pengaruh luar, kita cepat goyang, cepat roboh. Itu saya rasa, Bu, dari saya untuk pendidikan kita. Kemudian materi kita, Design Working Learning, Bu. Saya tertarik salah satunya kita berempati, Bu. Saya ada langsung masalah yang saya temukan di sekolah. Itu ada seorang siswa di dalam belajar di sekolah, dia ada sedikit kekurangan, Bu. Kita contohkan aja di matematika. Tetapi di rumah dia bisa jawab, Bu. Oh gitu. Sehingga keluhan dari wali murid ke orang tua tidak merasa itu masalah anaknya. Karena di tes di rumah Bisa. dia tidak masalah, bisa. Tapi di rumah, di sekolah, dia merasa kurang. Nah, jadi kan Gitu. otot-ototan ini. Saya pertemukan mereka dengan yang Ibu sampaikan tadi. Saya orang olahraga, Bu. Istilah kami, saya jemput bola, Bu. Saya tidak Gitu. mau langsung, kamu kok gini? Tidak. Saya tanyakan, Nak, kira-kira apa nih masalah kamu dipanggil di sini? Saya temukan itu, Bu, murid, wali kelas, dengan orang tua. Nah, gini, ternyata terbuka di situ, Bu. Ternyata dia punya adik udah sekian lama. Dia dulu anak tunggal, sekarang udah punya adik. Sehingga ya mungkin dia merasa tidak ada lagi perhatian orang tuanya. Padahal dia murid pintar, dia nggak masalah sebenarnya masalah. Dia ya itu tadi. Bu? Baik.
Bentar. Oh, Pak. Ya, Pak. Halo Bu. Sudah? Ah, Ya. sehingga, halo. Ya, halo. Ah, sehingga dapat itu apanya Bu, masalahnya Bu. Ternyata memang Bu, halo Bu, saya lanjut Bu. Agak putus-putus ya? Apa saya, apa Bapak Rudolf Ya, ya? Takutnya saya halo, yang putus-putus. Sinyal Teh Lina teh. ya halo Bu. Sepertinya sinyal dari Bu Lina sedang Iya, gangguan. Ya, kayaknya Oh, sinyal. sinyal saya masih putus-putus ya. nggak? Oh, udah sekarang Bu, udah Udah ada Bu, lagi. udah. Saya lanjut ya Bu. Ya, silahkan Pak. Jadi itu masalahnya Bu, sehingga masalahnya ternyata dia pengen seperti dulu setidaknya orang tuanya ada membimbing dia setiap hari belajar. Bukan karena dia tidak mampu, tapi ya mungkin dari hati dia kepengen seperti masa lalu gitu. Dan orang tua juga memang merasa memang begitu setelah punya adik waktu ke abangnya itu nggak ada lagi. Nah, sehingga temukan di situ orang tuanya juga mengakui, murid ini juga mengakui ke saya kalau belajar di sekolah teringat waktu ibu ngajari katanya. Orang tuanya maksudnya Bu. Jadi itulah buktinya memang Bu, kita perlu berempati dulu menyelesaikan masalah. Jangan langsung kita kita apai anak ini bersalah, tidak bisa begitu Bapak Ibu. Karena dalam prinsip hidup ya tidak ada manusia yang bodoh. Sebab manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Demikian Bu yang dapat kita bagi Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudolf. Tadi mohon maaf sinyal saya ternyata ya. Tapi saya benar sekali saya setuju dengan masukan Pak Rudolf bahwa fondasi yang sudah dibangun oleh founding father kita itu sudah luar biasa menurut saya. Kayak makanya dulu itu kita kan apa ya bahasanya seperti macan Asia ya punya power gitu loh di Ya, tingkat benar. internasional tuh ya. eh, Kalau saya nggak salah dengar guru-guru kita itu semua dikirim ke Malaysia kan sebetulnya. Tapi sekarang kebalik ya. Benar Bu. Sekarang kebalik justru orang-orang kita dikirim ke Malaysia belajar ke sana. Jadi, dari itu makanya memang PR ya, mungkin ada gap di mana yang akhirnya kita terlena jadi sampai seperti sekarang gitu. Mungkin ada hal-hal yang prinsipil yang kita tinggalkan gitu ya, dan kita terkesima dengan permukaan dari luar tanpa Ya, menyerap justru yang diserap tuh justru yang buruknya, jadinya seperti sekarang. Nah, itu betul sekali, Pak. Saya setuju kalau itu saya tidak ada debat. Nah, mungkin yang saya soroti sekarang kan kondisinya memang tidak baik ya dan bagaimana kita bisa mungkin kembali sebenarnya mungkin ya solusinya bisa jadi kembali ke fondasi awal kita ya bagaimana dulu founding father kita melihat pendidikan itu seperti apa sejatinya. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari juga ya dari sejarah dulu-dulu tuh apa yang ingin dibangun sehingga kok karakter warga negara pada saat itu kok beda jauh misalnya dengan warga negara sekarang. Nah, mungkin ya mungkin cara mungkin melihat ke situ eh, ada yang bisa kita petik. Dan tadi terima kasih sharingnya Pak Rudolf yang terkait apa siswa yang terkait matematika itu ya. Dan memang mungkin Bapak Ibu juga yang lain punya banyak pengalaman seperti itu bahwa betapa kompleks sebetulnya proses mengajar ini nggak cuma sebatas nilai di atas kertas ya, nggak sebatas jawaban ujian gitu, tapi di dalamnya kompleks ada tadi perasaan diacuhkan sebagai manusia itu sebetulnya kompleks loh ya Pak ya kalau misalnya itu terbawa sampai besar kan, dewasa. terbawa sampai dewasa itu akan sangat berpengaruh gitu untuk psikis mereka gitu dan lain-lain. Tapi alhamdulillah bersyukur Pak Rudolf bisa menjembatani gitu ya. Jadi semoga harapannya anak itu bisa semangat lagi ya dan nanti mungkin jadi pelajaran juga buat saya dan mungkin Bapak Ibu lain ketika menemukan hal serupa bisa melakukan pendekatan seperti yang tadi Pak Rudolf sampaikan. Ya, terima kasih Baik sekali Pak lagi Bu. Rudolf. Ya. Tambah sekali lagi Bu. Ya,
Halo. Silakan, halo, ya, monggo ke Bu Ika, silakan kalau Ya, Pak Rudolf, silakan mau Ya, mau apa menambahkan ya. sedikit aja, Bu. Boleh, Dengan Pak. lanjut dengan pondasi ini, Bu. Pondasi ini kan tidak bisa dilihat, Bu, tapi dirasa. Sama dengan Mm-mm. model karakter, Bu. Karakter tidak bisa dihafal, Bu, tapi harus diajarkan, dipraktekkan. Itu mungkin, Bu, yang apa, Bu? Makanya terkadang susah banget, harus dilihat juga kalau kita apa namanya pondasi ini kan tidak bisa dilihat karena tidak nampak dia di bawah, tapi mengokong semuanya, Bu. Sama dengan karakter itu tidak bisa dihafal, tidak bisa disuruh, tapi harus dipraktekkan dan dilakukan dengan ikhlas. Sama dengan Ibu tadi nyampaikan, pendidikan jangan dijadikan bisnis. Saya tambahin lagi, Bu, pendidikan mohon juga jangan dipolitikkan supaya pendidikan kita ke depannya mantap, Bu. Demikian, Bu. Ya. Terima kasih Pak Rudolf atas saran dan masukannya dan pendapatnya dan sudah berbagi pengalaman mengenai siswanya ya. Kemudian di sini di kolom komentar ada Pak Agus Priyanto. Mohon maaf izin bertanya, bagaimana cara agar menambah semangat terlebih lagi mendapatkan tekanan dari atasan? Karena setiap tempat kerja pasti membutuhkan kesehatan mental. Mohon pencerahannya Ibu. Hmm, Hmm, Itu bonus ini dari menarik. ya. Ini menarik ya, topik kesehatan mental di tempat kerja. Ini kayaknya eh, isu di mana-mana ya, mungkin bukan hanya di sekolah, tapi juga di tempat kerja yang lain gitu. Saya juga kemarin sempat dengar diskusi psikolog Ibu Elvi Gunawan ya, saya senang dengar beliau em, apa memaparkan gitu ya, karena saya sebetulnya kan saya bukan psikolog, tapi dari yang beliau sampaikan ada beberapa yang saya rasa betul bahwa untuk menjaga kesehatan mental kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang paling tahu mental kita itu kita gitu, yang paling tahu batasan nya di mana itu kita gitu ya. Artinya kita nggak bisa mengatur bagaimana atasan bersikap gitu, tapi yang bisa kita atur adalah bagaimana kita menerima gitu ya hal-hal yang sifatnya dari eksternal itu. Mungkin mungkin banyak ya kita temukan apa kalau bahasa sekarang atasan toksik ya atau lingkungan kerja yang toksik gitu ya. Udah weekend masih aja dicecer gitu ya. Ini besok ditunggu ya gitu, atau baru dikasih tahu 2 jam berikutnya ditunggu presentasinya ini mau ketemu apa, atau ditunggu laporan ini 2 jam lagi. Nah itu kan mungkin bikin stres gitu. Tapi baik lagi, kita nggak bisa mengatur eksternal sebetulnya, tapi kita bisa mengatur bagaimana kita menerima input-input dari eksternal itu gitu. Kalau buat saya memang kalau buat saya sendiri pribadi cara ya paling mungkin ini klasik, tapi ini buat saya ya eh, apa ya em, terbukti sering membuat saya apa bangkit dari rasa patah semangat atau mau menyerah gitu ya. Yang pasti yang pertama itu berdoa gitu ya. Saya cenderung kalau ada masalah besar itu saya nggak suka pasang status, itu big no no banget buat saya. Big no, pasang status tuh menurut saya akan merusak atau membuat semakin runyam. Nah, kalau buat saya coba kalau ada masukan yang kayaknya lekit atau apa dari atasan sakit hati banget tuh saya coba cerna dulu. Saya ya mungkin rasanya pengen ngamuk gitu ya, tapi ya ditelan dulu. Kemudian saya coba apa menulis gitu ya. Kalau sebenarnya kalau yang paling sering itu saya menulis menulis diary. Jadi saya coba coba saya keluarkan, tumpahkan unek-unek itu dengan menulis. Kadang karena dengan menulis tuh saya bisa merunut gitu. Oh, padahal kan saya tuh gini, misalnya tadi atasan saya marahin saya karena nggak puas dengan kerjaan saya. Padahal saya udah berusaha, misalnya contoh ya, udah berusaha begini, begitu, begini, tapi ya begini ada. Itu kan itu part dari saya releasing stres saya. Kemudian yang paling penting adalah berdoa kalau buat saya. Jadi kalau apalagi kalau mungkin kita Muslim, saya suka waktu-waktu yang itu bisa berdoa yang kalau nangis tuh nggak ketahuan gitu ya. Misalnya mungkin tahajud atau apa. Nah, itu penting buat saya karena em, itu seperti apa? Menyerahkan masalah saya ke sesuatu yang itu saya yakin jauh lebih kompeten dari saya, jauh lebih kuat dari saya gitu. Jadi rasanya seperti ada
backup ya gitu. Karena kalau ditanggung sendiri semua penderitaan duniawi ini memang nggak akan kuat gitu, pasti kena gitu, pasti jatuh mentalnya. Tapi ketika sadar bahwa oh saya itu hamba dan saya itu ada yang menciptakan, saya serahkan masalah saya ke yang menciptakan saya gitu dan mohon pertolongan ya kadang itu udah agak rilis dulu Pak gitu ya. Nah, baru dari situ bisa bangkit lagi. Mungkin saya punya jawaban menyelesaikan masalah itu lebih baik gitu. Itu mungkin singkatnya ketika bahas toksik di ini ya di lingkungan kerja. Nanti mungkin akan jadi lebih apa kompleks ketika nanti bisa di breakdown per masalah gitu. Akan beda-beda masalahnya kan. Ada yang mungkin oh di fitnah atau isu udah tersebar gimana ya mungkin solusinya diem bisa jadi lebih baik atau solusinya membuat klarifikasi kepada yang berwenang lebih baik itu akan jadi beda-beda. Tapi untuk menyelamatkan mental saya pertama-tama itu ya saya tadi eh, menulis, menulis dan kalau saya menulis dan berdoa tadi gitu. Begitu Pak Agus. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing juga dengan senang hati, ada yang punya pengalaman apa gitu dan ternyata eh, Bapak Ibu bisa melewati permasalahan itu dengan baik. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau berbagi pengalaman. Ya, siap Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ini maaf ya kalau klasik, tapi memang apalagi ya, ya kayaknya itu sih ya kalau saya eh, berdoa gitu. Karena mental health ini ya isu yang lagi hot gitu kayaknya ya. Dan betul gitu bahwa penting isu mental health. Tapi ada menarik nih penelitian terbaru Bapak Ibu. Menurut saya ini saya ngerasa lebih cocok dengan keyakinan saya karena kadang gini sekarang kan banyak yang ayo kalau kamu punya mental health sampaikan gitu ya ibaratnya kayak apa jangan malu gitu ungkapkan tapi saya pikir kenapa ya padahal kalau di Al-Quran atau hadis tuh ada yang kalau ada masalah itu jangan diceritakan kemana-mana gitu sehingga itu akan menjadi lebih berat justru ada pokoknya saya hadisnya agak lupa redaksinya tapi masalah itu kalau diceritakan kepada yang tidak tepat tuh biasanya akan menjadi lebih besar gitu ya masalahnya. Dan ternyata penelitian terbaru itu menyebutkan oversharing, oversharing atau ya berbagi yang terlalu berlebihan terkait dengan mental health issue itu justru memperburuk mental health itu sendiri. Jadi ditemukan orang yang misalnya mau apa ya dia ibaratnya berani sharing bahwa dia kena anxiety apa pokoknya tapi oversharing ya artinya bukan kepada yang tepat gitu yang justru mungkin status apa kena lagi nih mentalku gitu ya misalnya di status atau apa gitu ya breakdown banget mentalnya itu justru tidak mendapatkan kesembuhan gitu dari momen itu gitu momen sharing berlebihan itu nah itu menurut saya jauh oh pantas ya gitu jadi memang yang paling berhak apa ya menurut saya mungkin cerita boleh tapi ke yang berwenang lah misalnya yang kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan kita atau kepada ya tadi ya misalnya kepada menurut saya ya kepada Allah kemudian misalnya siapa yang lebih kira-kira bisa menyelesaikan itu atau menjebatani masalah itu tuh lebih baik gitu ketimbang misalnya ke kolega lah yang misalnya itu ya apa malah makin runyam atau makin dia sebarin berita-berita yang semakin kemana-mana gitu. Itu Ya, terima kasih Ibu Lina. Seperti itu mungkin ya Pak Agus Priyanto. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan boleh. Atau boleh saya Bu sedikit oh berbagi. boleh boleh ya boleh Wika enggak Ya, kalau saya sendiri sih yang paling utama kan kalau yang namanya seorang istri yang bekerja, ya tentunya prioritas utama sebenarnya keluarga. Jadi kalau hmm. misalkan ada permasalahan yang menyangkut penurunan mental di tempat kerja, ya udah pulang aja gitu. Pulang aja ke rumah, bercerita ke orang yang tepat yaitu pasangannya. Karena Betul kalau betul pasangan kita itu tidak akan pernah menceritakan lagi ke orang lain, Mm-mm. apalagi hal-hal yang menyangkut istilahnya yang menurunkan mental dari istrinya gitu, ataupun sebaliknya Mm. ya kalau misalkan dari para suami ya bisa bercerita ke istrinya, karena itulah fungsinya ada keluarga, berarti tempat ya tempat pulang kita setelah aktivitas dari luar.
Seperti itu mungkin Bu ya. Betul betul Bu. Benar. Ya, ya di samping kita curhat kepada yang menciptakan kita, udahlah itu mah udah yang paling terbaik. Emang kalau sekarang itu di zaman sekarang banyak sekali yang curhat di statusnya. Ya sudahlah, biarkan saja mereka. Yang penting kita yang nggak usah seperti itu. Mungkin Mm-mm. seperti itu kalau untuk tambahan dari saya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu lain ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bercerita tentang permasalahan di sekolahnya ataupun di lingkungannya terkait dari isu-isu yang sekarang berkembang. Bagaimana cara mengembangkan design thinking kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Mungkin Pak Halawa biasanya yang sudah sering aktif itu untuk bertanya. Nah, yang lain Wah, yang ternyata belum, ini ya yang rata-rata belum, guru SD ya semua, hampir semua guru SD ya. ya betul Bu. Ini Hmm. kebanyakan belum on cam. Silakan Bapak Ibu untuk on cam karena ini materi materi terakhir kita. Jadi biar lebih kenal, kalau kameranya on kan kita bisa tahu setidaknya oh ini Bapak Ibu ini gitu ya. Oh iya ya, siapa tahu bisa kolaborasi apa gitu. Ya, nah terima kasih Ibu Erli sudah mengaktifkan kameranya. Dan ini Ibu Asmawati, selamat malam Bu. Ini Ibu yang on terus dari awal sampai akhir kameranya. Terima kasih Bu ya. Jadi saya kenal juga sama Ibu di dunia maya Bu. Semoga di offline-nya kita bisa bertemu. Amin. Ya, Amin. amin. Ya, barangkali Ibu ada yang mau disampaikan atau mau sharing Bu pengalaman Ibu di sekolah mungkin? Ibu, Ibu, Silakan. Oh iya, Bapak Rudolf? ya ngasih solusi untuk yang tadi Bu, kesehatan Mm-mm. mental di pekerjaan. Ya, Nah, gimana Pak? saya setuju Bu. Yang pertama curhat dengan yang pencipta kita, kemudian dengan orang yang kita percayakan ya salah satunya orang tua ataupun suami atau istri kita. Tapi dengan tujuan Bu, ini terkadang kita salah kaprah. Kita mencari solusi untuk curhat begitu, bukan mencari pembelaan. Terkadang tujuan kita cari solusi, kita curhat dengan yang kita percaya, kita kita cenderung ingin dibela. Salah, kita cari solusi begini-begini masalahnya. Menurut kamu gimana? Saya benar apa enggak? Nah, terkadang banyak orang yang cari pembelaan, Bu. Sehingga bukan solusi yang didapat. Malah suaminya membela supaya ayo kita tips, saya rasa, Bu. Jadi untuk kedepannya supaya kita ini kan kesehatan mental kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan menyelesaikan masalah, timbul masalah yang lain. Demikian Bu dari saya, Bu. Iya. Terima kasih Pak Rudolf ya. Memang itu fenomena yang sering dihadapi ya. Apalagi kalau perempuan. Kadang kalau perempuan saya nggak butuh solusi, yang penting didengarkan gitu ya. Apa? Tapi nggak selalu gitu juga ya. Memang itu stereotip aja. Iya betul Pak. Jadi memang penting sekali untuk punya mindset cari solusi. Kita punya keterbukaan tadi. Artinya eh, siapa tahu kalau kita terbuka bahwa oh mungkin memang dapat kita salahnya di mana, itu bisa jadi malah meningkatkan kapasitas diri kita gitu ya. Kadang kan kita pasti nggak pengen dah dikritik itu sama atasan, tapi ternyata kalau kita menerima kritikan itu secara positif, ya siapa tahu kita meningkat ya kapasitas diri kita. Ya, terima kasih Pak Rudolf. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah tidak ada yang mau didiskusikan atau misalkan masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa di kolom chat ataupun nanti di grupnya seperti biasa, boleh disampaikan. Nanti akan dipandu oleh admin grup. Nah, di sini kita ke sesi foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu sebelum selesai. Sebelumnya saya ingatkan, silahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat atau bisa di-copy terlebih dahulu. Nanti setelah Zoom-nya mungkin bisa diisi. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih belum mengaktifkan kameranya, silakan kami tunggu biar di fotonya itu lengkap. Terima kasih.
Bapak Halawa sudah mengaktifkan, kemudian ada Pak Masril, ya. Kita tunggu yang lainnya ya. Ini sesi foto akan dipandu oleh Teh Amal. Kira-kira ini sudah bertambahkah yang mengaktifkan kameranya? Iya, kita tunggu ya Bapak Ibu. Sudah ada 21 partisipan. Silahkan yang mau mempersiapkan apa posenya yang terbaik. Ini malam terakhir kita di materi. Wah, Ya, luar mengingatkan biasa. kembali untuk minggu depan itu adalah sesi pengukuhan sebagai member SDC, juga pembagian sertifikat. Jadi mohon kehadirannya Bapak dan Ibu di waktu dan hari yang sama. Ya, apakah masih ada yang mau ditunggu ini Teh Amal? Untuk sesi fotonya, yang lainnya belum on cam. Teh Amal, kurang terdengar itu volumenya, speakernya mungkin? Oh ya, mohon maaf Bu. Oh iya, Sekarang boleh dicoba sekarang saja Bu. boleh. Iya, mohon ditahan Bapak Ibu gayanya semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah cukup Ibu. Ya, baiklah. Oh ya itu tuh kan kalau on kamera kelihatannya Pak Agus ternyata masih muda. Kita bisa berkenalan ya Pak Agus ya. Semoga bisa bertemu di offline. Ya, Amin. Ya. amin. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya kepada trainer kita Ibu Nur Novelina Arifianingsi yang sudah begitu luar Terima biasa kasih. menjelaskan materi kita malam hari ini. Kemudian para trainer dari SDC, juga fasilitator dari SDC, kemudian Bapak dan Ibu yang selalu senantiasa setia dan hadir di SDC Batch 17 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga pertemuan kita dari awal sampai akhir itu mendapatkan keberkahan dari Allah, diridhoi, Amin. kemudian ilmu semua yang disampaikan bermanfaat bagi kita, khususnya di dunia pendidikan ataupun di lingkungan sekitar kita. Semoga semua ilmunya kita bisa mengaplikasikan dan semoga bisa memberikan kemajuan yang luar biasa di tempat kita mengabdi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, saya sebagai MC di sini mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan. Insya Allah kita bertemu kembali di hari dan waktu yang sama untuk sesi terakhir, yaitu pengukuhan sebagai member SDC, juga pembagian sertifikat. Saya akhiri untuk pertemuan kita malam hari ini dan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Semoga bisa main Indagiri ya. Halo, Bu. Amin. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin menutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. beristirahat. Turnuhun Bu Ika. Samanya teh punten seueur kakiranganana. Enggak, Ibu sudah mantap. Nuhun ya abdi live. Iya, mangga Ibu. Silakan Ibu untuk eh, mengisi absensinya ya, ada di. Saya copy dulu.